Horas, Balige Akademi datang kembali ya, muncul kembali setelah sekian lama, hampir 3 minggu mungkin ya tidak hadir ya. Jadi karena fokus kemarin mengekstraksi dan menganalisa itu ya kasus kematian Vina Cirebon ya. Kenapa saya harus terus turun tangan? Karena saat diminta juga saya memang agak berkeberatan ya, karena saya fokus pada kasus Jessica ini membongkar, tetapi setelah saya keberatan ternyata yang mau maju itu Roy Suryo. Waduh, itulah alasan saya datang ke Cirebon ya, karena saya tidak mau nanti karena Roy Suryo nanti malah nanti membuat proses itu ya kabur nanti, padahal ini sudah bukti digital yang sudah sangat saintifik ya. Jadi kita tidak memberikan peluang sedikit pun untuk proses ini dibongkar habis-habisan. Oleh karena itulah ya saya datang ke Cirebon ya. Saya ubah keputusan saya, akhirnya saya datang. Sebenarnya memang fokus saya adalah Jessica ya, satu-satu dulu, tapi mengingat memang Rosuryo saya lihat ya, ya bisa dipatahkan nanti argumennya ya, bahaya kan untuk nasib terpidana itu ya, karena saya sudah lihat analisanya tentang ekstraksi apa namanya eh, HP Vina ya, kurang tajam saya lihat ya. Jadi karena juga kasus Jessica ini juga dia sudah jelas saja begini, dia masih berpihak pada Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Bagaimana mungkin kita percayakan nasib 7 orang terpidana rekayasa tersebut kepada Roy Suryo ya? Karena saya sangat tidak percaya kepada orang itu, ya bisa berubah kapanpun. Oke pemirsa ya, saya kira ketujuh terpidana kasus rekayasa Vina Cirebon itu sudah selesai ya, dengan adanya bukti otentik dan saintifik dari ekstraksi HP Vina ya, yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar ya, meskipun nama ekstraktornya cuma DF saja begitu, itu sebenarnya melanggar aturan-aturan dalam digital forensik. Ya itulah kepolisian kita ya, harusnya nama si pengekstraksinya kan harus ada itu, ahlinya itu. Jadi bukan nama rombongan atau kelompok seperti itu ya. Nama ekstraktor name-nya itu DF begitu kan, tidak mengikuti aturannya. Inilah ya, polisi selalu seperti itu ya, melakukan kesalahan, rekayasa ya, sampai saat ini tidak ada apanya hukumannya ya. Tapi itulah ya, saya kira 7 terpidana itu kalau Mahkamah Agung mendengar ya aspirasi masyarakat, terus mengikuti persidangan ya, bukan hanya membuat keputusan dengan template-template ya. Ya, kalau dia merasa digaji tiap bulan oleh rakyat ya, carilah kebenaran itu. Kalau tidak ya nggak tahu lagi apa yang akan kita lakukan di Republik ini ya. Sudah sangat rusak hukum di Republik ini ya. Bukan hanya kasus Vina Cirebon ya, ini kasus Jessica ini yang paling barbar, brutal, biadab ya. Kalau kasus Vina masih tidak dibahas ya, di dikesampingkan bukti saintifik itu ya, artinya tidak disajikan dalam persidangan, padahal itu bukti yang paling otentik ya, menentukan bahwa pukul 15.14.10 UTC plus 0 itu masih ada komunikasi, atau 22.14.10 ya, itu dikesampingkan, tidak disajikan. Jadi bukti yang meringankan diabaikan, disembunyikan oleh para jaksa ya, tidak dihadirkan di persidangan.
Ya, itu kasus Vina ya, ketujuh terpidana itu. Nah, ini kasus Jessica dihadirkan bukti itu, tetapi direkayasa, dipelintir, ya, digabungkan, dianimasi oleh Muhammad Noor Al-Azhar, ya, seorang ahli forensik digital bersertifikat. Ya, ya. Jadi nggak ada gunanya sertifikat itu yang diberak rakyat itu. Ya. Semua bisa dipelintir, direkayasa sesuai dengan pesanan para pimpinannya saat itu. Ya, di Polda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Inilah polisi-polisi bajingan di Indonesia ini. Ya. Sudah dikasih makan oleh rakyat, dikasih seragam, dikasih dinas, disekolahkan ya, oleh keringat rakyat, ya, dikasih segala macam fasilitas, tapi justru mengkhianati pekerjaannya. Ya. Terutama kedua orang ini, ya, polisi bajingan yang masih aktif ini. Ya. Ya. Katanya si Krisnamurti ini sudah sakit sekarang. Ya, kalau bisa ya jangan mati dulu lah. Ya. Anda harus bertanggung jawab Krisnamurti atas perbuatanmu merekayasa ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu kepada para jaksa untuk dipakai, mengkoordinasi H-1 10 Agustus 2016, Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto hadir di hari yang sama untuk menyajikan penipuannya. Kau koordinasi itu dengan para jaksa itu, ya. Terutama Sandian Diga, Wahyu Oktaviandi dan siapa itu Haribo. Ya. Itulah kalau kau sakit hari ini, sakit-sakitan ya karena pikiranmu. Gitu loh. 8,5 tahun kau penjara anak orang, ya, putri orang, ya, dengan bukti-bukti rekayasamu itu seolah-olah republik ini milik mamakmu, bapakmu. Kau penegak hukum, tapi kau pelanggar hukum yang paling brutal, berbiadab kau bersama dengan Tito Karnavian. Ya. Kau kira alam ini tidak akan membalasmu dengan keluargamu, ya? 8,5 tahun atau di sekitar 3.100 hari di penjara akibat perbuatan rekayasamu, barbar brutal biadabmu, ya. Berhati iblis kau. Ya wajar kalau kau sakit sekarang. Ini juga Muhammad Noor Al-Azhar nih, tampangnya sudah sangat sakit ini. Ya. Pasti kepikiran orang tuanya, anaknya, istrinya. Ya. Makanya selesaikan, jadi kalian justice kolaborator atau mengaku salah. Ya. Ada rencana katanya PK hari Selasa ini ya. Kita tunggu aja ya. Sudah lama mundur. Kemarin ketemu dengan Bang Uto juga di Cirebon. Ya dijanjikan hari itu. Ya kita tunggu aja ya. Saya pikir ya cepat atau lambat kau Krisnamurti akan kita bongkar gitu. Karena saya berprinsip ya, jangankan kau ya, presiden pun saya bongkar. Nggak peduli saya kalau yang melakukan ini presiden. Apalagi cuma kau ya. Ya. Nggak ada siapa-sapanya kau di Republik ini. Ya. Cuma bintang 2 aja kok. Ya. Bintang apaan itu? Bintang hasil rekayasa. Merekayasa putri orang supaya masuk 8,5 tahun di penjara. Kau sendiri punya putri kan ini kita lihat fotonya. Ya, ini keluarga tercintamu nih, tersebar di Google. Saya Google aja keluarga Krisnamurti langsung muncul ini. Ya ini dia keluargamu, ini putrimu ini. Coba kau bayangkan. Bayangkan kalau putrimu ini direkayasa orang lain, gimana rasanya? Ya, demi karir orang lain. Bukan sebulan 2 bulan, 8,5 tahun. 3.100 hari kau buat anak orang di penjara dengan bukti rekayasamu ini. Apakah ingat kau waktu melakukan rekayasa sama anak istrimu ini? Kau kira alam ini tidak bekerja untuk melawan kau? Di alam semesta ini siapa kau? Kita percaya ya, pencipta alam semesta ini akan melawan orang-orang busuk semacam kau. Enak kali kau. Kira siapa di republik ini ya? Rekayasa, lihatlah nanti. Kalau jadi sidang PK, ku sebutkan namamu itu. Kau yang mengantarkan bukti rekayasa itu, biar tahu seluruh dunia. Ya?
Udah tahu juga sih seluruh dunia ya, karena saya sudah tuliskan buku itu, namamu langsung di situ Krishnamurti, biar tahu keluargamu itu. Ya. Sudah saya tuliskan dalam bahasa Inggris itu ya. Mudah-mudahan sudah saya hubungi sih pihak Netflix ya. Mudah-mudahan di apa supaya ada second series ya untuk Netflix ya, untuk mempermalukan kau Krishnamurti, manusia paling biadab brutal ya, di yang ada di dunia ini ya. Tidak ada digital tampering seperti ini dilakukan oknum keparat ya, kepolisian ya. Belum pernah ada sebarbar brutal ini. Bahkan kepolisian manapun, Kolombia atau segala macam itu, belum pernah ada. Kecuali di Indonesia ini ya. Most brutal barbaric case of digital tampering ever. Indonesian police officers. Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noal Azhar, dan Christopher Harimandrianto ya. Memang dia sipil, tapi ditunjuk oleh polisi Indonesia untuk merekayasa ya. Jadi jangan harapkan Krishnamurti ini akan pudar ya, dari ingatan rakyat Indonesia. Saya akan kejar kau sampai kemana kau, gitu. Ya. Bahkan kalau tidak ini dilapor apa PK ini, saya akan melaporkan ke Komisi 3 DPR. Ya. Saya sendiri yang akan laporkan. Jangan kau macam-macam kau. Ya. Ini paling brutal biadab. Belum ada apa-apanya ya kasus rekayasa Vina Cirebon. Mereka hanya tidak menyajikan di persidangan. Kalau ini disajikan dan mengaku otentik, mengaku pakai apa namanya super resolution, mengaku resolusi rendah di Cafe Olivier, dibuat super resolution oleh Muhammad Nuh ini, polisi bajingan ini. Padahal aslinya yang tajam sudah 2 juta piksel atau 2 MP, 2 megapiksel lah ekuivalennya ya per frame itu sangat tajam ya. Jangankan 12 meter ya, 100 meter aja nomor polisi kendaraan masih dapat itu lettersnya itu. Ya, 50 sampai 100 meter, apalagi cuma 12 meter jarak kamera tuju ke meja 54 ya. Jadi Krishnamurti siap-siap ya. Siap-siap kau, jangan bersandar kau pada Listio Sigit Prabowo. Jangan pernah sandarkan dirimu pada manusia, apalagi kesalahanmu. Ya bisa jadi Listio Sigit Prabowo pun akan takut sama opini publik kan. Untuk apa dia membackup kau? Untuk menghancurkan karirnya ya. Siap-siap lah kau. Ya. Tapi jangan mati dulu, Krishnamurti ya. Sakit-sakitan enggak apa-apa, tapi jangan mati dulu, harus dikurung kau sebagai pelajaran bagi para expiring general, orang-orang yang pingin jenderal. Jangan pernah merekayasa. Ya. Ini akan menjadi pelajaran penting dalam hukum di Indonesia. Betapa ada manusia brutal, berbiadab polisi bajingan di Indonesia ini yang ingin menaikkan karirnya, mengalahkan rekan-rekannya ya dengan rekayasa. Ya. Jadi ini akan menjadi pelajaran ya. Kalau saya inginkan sih jangan sampai mati dulu kau Krishnamurti. Sakit-sakitan dulu kau nggak apa-apa ya. Ya, matinya di penjara aja gitu. Kau nikmati dulu penjara itu. Ya. Anak orang 8,5 tahun kau penjara. Ya. 3.100 hari di penjara. Kau rasakan itu. 3.100 hari itu. Kau rasakan itu. Ya. Kau bukan pemilik republik ini ya. Nenek moyang para pahlawan yang mendirikan republik ini. Bukan kau. Kau. Bukan seenak-enakmu di republik ini. Ya. Mentang-mentang Listio Sigit Prabowo itu Kapolri satu angkatanmu. Belum tentu juga dia itu mau membackup kau, sekotor kau. Kapolri Sigit Prabowo ya. Kalau Anda masih manusia ya, harusnya kau sikat orang brutal berbiadab ini ya. Polisi-polisi bajingan semacam siapa ini si Krishnamurti dan Muhammad Noal Azhar ya. Bagaimana bukti digital mereka rekayasa, mereka injak-injak hukum, disajikan persidangan, ya. Bekerja sama dengan jaksa pengkhianat penipu juga Ardito
Muardi, Sandiaga dan lainnya. Ya. Ini republik ini, Listio Sigit Prabowo didirikan oleh darah keringat para pahlawan ya. Mungkin Anda bukan cucu pahlawan ya. Banyak cucu pahlawan di Indonesia ini mungkin bukan Anda ya. Merayakan 17 Agustus ya seperti itu aja karena tidak pernah kehilangan ya. Ya. Kalau Anda punya putri Listio Sigit Prabowo ya, mudah-mudahan putrimu itu menonton atau putramu ya. Saya nggak tahu keluargamu, nggak penting juga. Kau tonton, ya mereka tonton ini ya. Kok bisa bapaknya sudah saya laporkan ke Dumas Presisi sampai berapa kali? 3, 4 kali atau 5 kali itu ditolak. Padahal sudah bukti rekayasa saintifik 37 bukti ilmiah. Bahkan saya berani bertaruh di depan Anda, kita buktikan, panggil mereka ini semua. Kalau saya salah, tangkap saya langsung borgol. Seumur hidup langsung tuntut. Biar puas kalian. Hmm. Saya siap dipertemukan. Ya kan? Ya. Listio Sigit Prabowo, kalau putrimu nonton ini, ya, saya sudah laporkan kepada kau. Nggak mungkin kau nggak tahu. Jangan berbohong kau, Listio. Ya. Pasti kau tahu. Ya, 37 bukti ilmiah rekayasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya. Bahkan Mabes Polri, karena apa? Muhammad Nual Azhar itu pada saat merekayasa itu ketua laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya. Bareskrim Mabes Polri. Sekarang dia sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri ya. Dan kau mengabaikan laporan saya tahu kau sudah tahu dari laporan anggotamu. Ya. Nggak tahu kau untuk melindungi para perekayasa ini. Ya. Kita buka aja lah nanti di persidangan mudah-mudahan. Kalau memang tidak sidang-sidang, saya laporkan ke Komnas HAM, saya laporkan ke Komisi 3 DPR, kita ributkan. Kenapa? Saya sudah pegang bukti rekayasamu itu, kalian itu, ya, polisi itu. Saya sarankan kepada Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, ya, jangan berharap saya akan diperpanjang presiden terpilih. Prabowo belum tentu. Ya. Jadi saya angan. Gitu. Belum tentu. Itu politik bisa kapanpun berubah. Ya. Jangan merasa karena ada isu mau diperpanjang 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, merasa aman kau. Ya. Belum tentu. Ganti presiden, ganti kebijakan. Ya. Sekarang waktunya berubahlah kau. Listio Sigit Prabowo ya. Kasus Vina Cirebon. Ya. Apa nggak malu kalian? Dibayar rakyat 114 triliun. Tapi begitu penanganannya. Ya. Video CCTV katanya kabur lah. Kasus Vina Cirebon. Katanya mati lah. Padahal kalian punya zero click spyware, punya password, punya segala macam lah dibeli pajak rakyat teknologi tinggi itu. Ya. Tapi tadi itu teknologi tinggi kalau nggak ada moralitas semacam Muhammad Nual Azhar ini, moral buruk kayak si apa ini, moral biadab kayak si siapa ini, si siapa namanya ini, Krishnamurti ini, ya, dia memanfaatkan teknologi itu untuk memanipulasi mereka yasa kan. Wewenang ada sebagai polisi menangkap, menersangkakan, ditambah lagi teknologi yang dibayar rakyat, ya komplit lah gitu ya. Belum lagi penguasaan barang bukti digital kalian yang megang secara absolut. Ya rakyat bisa apa? Ini kebetulan aja ini saya tangkap bahasa ini. Saya yakin sudah ribuan kasus ini seperti ini ya, yang terjadi dilakukan oleh polisi. Ya. Selain kasus Vina Cirebon ini lagi ya. Aduh, Listio, ya. Nggak tahu lagi saya kau diam bungkamnya kayak apa ya. Nggak ada harga dirimu sebagai Kapolri. Aduh. Jenderal bintang 4, ya. Bintang 4 tapi keberanian apa itu? Keberanian banci itu ya. Luar biasa kau, Bang. Kalau sampai kau nggak bergerak ya untuk menindas semua ini, ya mulai dari Rudiana dan lain-lain itu di Polsek atau Polres Cirebon itu. Jadi kau apa sih gunanya kau di sana itu ya? Ya, bayangkanlah sudah melakukan penyiksaan seperti itu sampai kemaluan orang dibakar. Ya. Kau masih diam aja. Ya.
Aduh, aduh, dibentuk katanya tim sus. Apa gunanya tim sus itu ya? Cuma kum aja itu, gaji aja itu. Nggak ada hasilnya. Memang kau Kapolri nggak jelas. Nggak ada target, nggak ada hasil. Ya kan? Ini aja sudah saya laporkan jelas-jelas 37 bukti rekayasa aja kau diam bungkam. Luar biasa kau. Bah. Ya, saudara-saudara, kita tidak akan pernah puas sampai Krishnamurti ini masuk mendekam di penjara minimum 8,5 tahun. Ya, seperti yang dialami oleh Jessica. 3.100 tahun. Biar dia rasakan keluarganya ya. Bagaimana manusia bajingan ini, polisi bajingan ini harus masuk. Ya. Walaupun sudah sakit-sakitan kau, harus kita masukkan kau ke penjara. Kok. Enak kali kok. Berikut dengan para jaksa pengkhianat itu. Ardhito Muardi Sandiandika, Hariwowo, dan lainnya itu. Ya. Yang semena-mena. Ya. Bukti prestis saja sudah berubah-ubah di tangan mereka, tapi masih mengaku otentik, tidak ada editing. Jadi ingatlah Krishnamurti ya, bukan hanya kau yang akan menanggung malu, keluargamu, iparmu. Makanya kau harus minta maaf, jujur, mengaku salah, siap dihukum biar selesai. Daripada keluargamu menanggung malu semua, adikmu, kakakmu, tak apamu lah. Ya. Siap-siap lah kau. Apa bintang-bintangmu itu dari rakyatnya itu? Nggak ada gunanya itu. Nggak ikut juga kami bintang-bintangmu itu. Coba sampai sekarang, tuntut saya coba. Ya. ITE lah minimum. Sudah sedemikian kasar saya sama kau. Itu belum ada apa-apa itu. Kekasaran saya dibandingkan perbuatanmu. Merekayasa menggunakan wewenangmu. Memanipulasi barang bukti digital 3.100 hari. Anak orang di penjara. Agar kau naik kau, jadi jenderal sampah kau. Ya, tunggu aja waktunya. Oke pemirsa. Ya, manusia-manusia bajingan, polisi yang dibayar rakyat ini ya, polisi-polisi bajingan ini, ya, tidak apa ya, kurang kalau cuma di maki-maki seperti ini, harus dipenjara dia. Ya. Nggak ada apa-apanya ini makian ini dibandingkan perbuatannya dia menginjak-injak hukum dengan wewenangnya, mentang-mentang dia polisi. Emangnya siapa kau? Ya. Brutal biadab. Tugas polisi harusnya membuat terang sebuah perkara malah dia kaburkan. Malah dia buat kabur. 10% aja informasi tersisa. Karena sudah dihancurkan informasi itu deh, secara spasial maupun temporal. Kan luar biasa ini. Ya, pengikut setan ya, mereka dua ini ya. Semua mereka tidak ada. Ya. Dewanya uang aja itu dan jabatan. Ya, kita tunggu aja nasib naasnya orang-orang. Ya. Akan ada waktunya. Tunggu aja Krishnamurti, jangan mati dulu kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi dari kami Tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas, jumpa lagi dengan Bali G Academy. Ya, ini Selasa 8 Oktober 2016 ya. Katanya PK ya, memori PK ya, kata tim pengacaranya ya, akan diajukan ya, memori PK untuk Jessica Wongso ini akan diajukan hari Selasa ini. Kita tunggu saja ya, tanggal 8 Oktober 2016 ya. Sudah terlalu lama dimundur-mundur ya. Molor sekali ini sebenarnya. Ya, kita sudah sangat menunggu ya, supaya kita bisa bongkar rekayasa barbar brutal biadab ya, yang dilakukan oleh para polisi bajingan itu ya, Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan orang yang ditunjuk mereka juga itu si Christopher Harimantrianto ya, para manusia-manusia berhati setan ya. Sialnya memang kita punya Kapolri yang
keberaniannya itu sangat minim ya. Jenderal bintang 4, tetapi jangankan berani pada Tito Karnavian dan Krishnamurti ya untuk menumpas para polisi bajingan perekayasa barang bukti digital ini ya. Untuk selevel Ibtu saja ya, Rudiana dan jajarannya itu ya. Siapa itu? Si Aris Papua, siapa lagi, Gugun Gumilar ya, yang melakukan penyiksaan terhadap berapa itu, 8 terpidana kasus kematian Vina Cirebon yang direkayasa menjadi pembunuhan untuk prestasi mereka. Itu ini Kapolri ini juga tidak punya keberanian sama sekali untuk menindak tegas mereka, padahal cuma level itu ya. Jadi ini bintang 4 tapi mentalnya mental ayam sayur ya, atau sayur kangkung, kasih air panas sedikit langsung layu ya. Saya juga bingung dengan mentalitas Kapolri bintang 4 ini. Apa ya, nggak ada rasa cinta tanah air sedikit pun ya. Padahal negara ini kan harusnya memiliki penegakan hukum yang tegas supaya berjalan semua aspek, terutama demokrasi, pembangunan, dan lain-lain. Ya kalau penegakan hukum aja di tangan orang ini sudah hancur-hancuran, apa yang diharapkan ya? Ya wajar kalau tahun 2023 yang lalu kalau tidak salah itu kepolisian Indonesia ini dicap sebagai kepolisian terkotor ya, terkorup, nomor 18 dari 100 di dunia dan nomor 1 se-Asia Tenggara, terkorup, terkotor di zaman kepemimpinan orang ini ya. Jadi nggak bisa diharapkan orang ini untuk menumpas, menindak tegas jajarannya itu ya. Sudah kita laporkan juga Krishnamurti dengan 17 bukti ilmiah rekayasa ke Propam lah, ke Dumas Presisi lah, tapi semua ya mungkin sama-sama kotor ya. Mereka memiliki saling mengunci, saling sama-sama orang kotor, jadi tidak bisa bertindak tegas. Inilah ya, kita bayar 114 triliun untuk mereka-mereka ini ya. Kepolisian ini ya 114 triliun, tapi kita punya Kapolri sekotor ini ya, sebobrok ini gitu ya. Tidak berani menumpas apanya ya, jajarannya yang sudah jelas-jelas menginjak-injak hukum. Ya bisa disimpulkan lah ya, manusia ini adalah Kapolri terburuk ya, sepanjang sejarah Republik ini didirikan ya. Kejadian demi kejadian, sudah ribut satu nasional, terjadi penyiksaan ya, pemukulan, bahkan pembakaran, dibakar alat kemaluan dari ke-8 terpidana yang direkayasa itu. Tapi ini orang masih bungkam aja. Ini manusia apa ini orang ini ya, si Kapolri ini ya. Ya. Kok bisa manusia semacam ini dipertahankan Presiden Jokowi ya? Gak ada prestasi, bukan terbaik di satu angkatannya, hanya karena kedekatan. Inilah hasil kedekatan ya. Memiliki jabatan karena kedekatan terhadap kepada presiden. Gak ada prestasi, nol. Prestasi satu-satunya adalah membuat kepolisian itu menjadi terkorup, terburuk satu Asia Tenggara ya. Jadi bingung juga saya lihat Presiden Jokowi ini. Jadi nggak ada harapan lagi ya, karena sudah mau diganti. Harapan kita kepada Presiden terpilih Prabowo ya, kalau masih bisa kita berharap ya, kalau dia berbeda dari rejim sebelumnya, ya pilihlah Kapolri itu yang punya mental tegas, berprestasi ya, hidup hanya dari gajinya, bukan dari yang lain-lain, supaya dia bisa menindak tegas bawahannya, terutama ini Muhammad Nur Al-Azhar dan Krishnamurti ini. Pak Prabowo, betapa kotor ini manusia bajingan ini ya, memanipulasi barang bukti digital untuk memangsa rakyat, digaji oleh rakyat ya. Berisi perutnya itu semua dari keringat rakyat,
tapi malah memangsa rakyat, mengorbankan rakyat, memanipulasi rakyat untuk prestasi rekayasanya, ya. Memang tampangnya seperti tampang orang tidak bersalah itu, apalagi Krisnamurti ini, ya kan. Kalau orang bodoh gampang dibodoh-bodohi dia dengan dengan tutur katanya yang seolah-olah sopan, baik hati, belas kasihan, tetapi pada dasarnya ini manusia iblis ini, manusia sampah Pak Prabowo, ya. Jenderal sampah ini, jadi harus ditangkap ini Pak Prabowo, ya. Bagaimana, ya, seorang rakyat bernama Jessica Kumala Wongso 3.100 hari, ya. 3.100 hari, 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Bagaimana ini kepolisian Republik Indonesia ini, Mr. Prabowo? Anda pikirkanlah, kalau Anda masih sayang sama Republik ini, ubah itu, reformasi itu, revolusi itu mentalitas kepolisian. Kalau nggak bisa lagi di revolusi, bubarkan, bentuk yang baru, gitu loh Pak Prabowo sebagai presiden nanti 20 Oktober. Karena mentalitas ini kita udah laporkan ke si Kapolri ini, nggak ada mentalnya ini untuk memperbaiki institusinya. Ngomong aja dia berjanji pada saat menjadi calon Kapolri itu di DPR, tidak ada lagi tempat bagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan mulut omong kosongnya dia waktu berjanji menjadi calon Kapolri. Setelah Kapolri, omong kosong, nol besar. Bahkan prestasinya membuat kepolisian menjadi terkotor, terburuk di Asia Tenggara. Inilah, memang terlihat, ya, tidak ada tindakan tegas kepada para perekayasa, para penyiksa, sampai alat kemaluan pun dibakar. Ini diam saja kau Kapolri. Manusia apa kau? Ya. Seperti kau hidup di mana kau? Pensiun pun kau nanti tak jadi apa kau? Gak ada hati nuranimu, ya. Hidup dari keringat rakyat 114 triliun, ya. 400.000 kami sumbang per tahun, per nyawa. Seolah-olah kau hidup di mana kau Kapolri, ya. Terlaluan hidupmu ini menyampah seperti itu, ya. Kapan lah kau apa kau? Gak jelas. Tindakan tegas itu kan udah keterlaluan itu. Itu melanggar hak asasi manusia itu, ya. Kalaupun mereka pembunuhnya, itu tidak boleh dilakukan. Penyiksaan seperti itu, pelanggaran HAM itu. Apalagi kalau tidak mereka. Dengan bukti-bukti rekayasa yang ada di persidangan. Ini kan, Anda sebagai Kapolri, aduh, luar biasa Anda ini, Bang. Luar biasa keburukanmu sebagai Kapolri. Kami bayar dengan pajak semua. Apapun sekarang, pajak. Hidupmu bukan menjadi berguna bagi orang lain, menjadi sampah bagi orang lain, Kapolri. Cuma gelar aja kok Kapolri. Sebenarnya secara faktual nggak ada apa-apamu di Republik ini, ya. Seperti inilah kasus Jessica ini, ya. Rekayasa yang dilakukan institusimu, ya. Sama seperti kasus rekayasa Vina Cirebon. Kasus Jessica Wongso, rekayasa yang dilakukan institusimu. Muhammad Nuh Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, Tito Karnavian, Krisnamurti. Rekayasa barang bukti digital disajikan di persidangan, dilakukan institusimu, Polda Metro Jaya 2016. Tapi harus rakyat yang harus repot untuk membenahinya, dan kau duduk saja di situ makan gaji buta. Sudah berkali-kali saya laporkan ke Dumas Presisi. Omong kosong Dumas Presisimu itu. Kotoran institusimu, tapi harus rakyat yang harus membersihkan. Dan kau ongkang-ongkang. Mana hasil tim sus kepolisian itu, kasus Vina Cirebon? Mana hasilnya? Omong kosong semua. Kaulah Kapolri, omong kosong. Sama selevel itu saja nggak berani kau. Kapolri apalah kau.
dibayar cuma makan minum aja kok, ya mau ngangkat upacara lah apalah, aduh nggak ada gunanya kau jadi Kapolri kau. Dengan bukti ilmiah 37 itu aja saya upload berkali-kali ke Dumas Presisi yang kau dirikan itu, yang jadi sampah sekarang. Tidak ada apa ya, institusimu itu untuk berubah gitu loh. Kalian pertahankan kekotoran, kebusukan, ya. Jadi kalau kau merasa polisi busuk, ya karena memang kau dan jajaranmu membuat busuk, bukan rakyat, ya. Rakyat kan menilai, rakyat pekerjaannya menilai karena dia yang bayar pajak gitu loh. Kau harus benahi sebagai Kapolri, siapa lagi gitu loh, ya. Ya karena dilihat kau itu bencong, banci, tidak tegas, ya wajarlah jajaranmu juga ngelunjak seperti si Krisnamurti ini, ya. Enak-enak dia tanpa apa ya, tanpa hukuman, merekayasa demi pangkat-pangkatnya itu, ya, pangkat rekayasanya itu, 37 bukti ilmiah, ya. Kapolri apa kok, Kapolri terburuk kok, yang membuat kepolisian malah tambah buruk di bawah jajaranmu. Masa bisa terburuk se-Asia Tenggara, kalah sama Kamboja, Vietnam, Burma, ya. Indonesia ini sudah berdiri 79 tahun kok, malah tambah buruk kau buat, ya. Kaulah musuh rakyat itu sendiri, Kapolri, ya. Karena kau berpihak pada para prekayasa kasus. Mentang-mentang kalian punya undang-undang untuk menangkap kami, ya kalian rekayasa, ya. Seolah-olah kau nggak manusia, kau bakal mati juga nya kau. Kita sebagai pembayar pajak sedih kali lihat sifatmu ini, sifat diam, banci, penakut. Harusnya Jenderal Bintang 4 berani mati dong, walaupun kau siap dibunuh kau sama bawahanmu. Kalau kau bersih, siap gitu, ya. Kau bersihkan itu oknum-oknum kotor itu. Oknumnya seberapa persen di institusimu, ya. Kalau oknum lebih dari 50% bukan oknum itu, satu institusi itu. Contohnya apa? Contohnya Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian, ya. Bukti rekayasa secara resmi dihasilkan oleh Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Direktur Reskrimumnya si polisi bajingan ini, Krisnamurti, diantarkan bukti rekayasa itu, ya. Bayangkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya menghasilkan bukti rekayasa. Bayangkan itu, ya. Diantarkan langsung sama polisi bajingan ini, si Krisnamurti ini, ya, ke kejaksaan untuk dipakai oleh para jaksa penipu juga, bekerja sama dengan penipu ini. Polisi bajingan bekerja sama dengan jaksa bajingan juga, Ardhito Muardi, dipakai itu bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa yang sudah sengaja dikaburkan, yang sudah sengaja dibuat dikabur-kaburkan, dianimasi oleh alat negara, institusi negara yang dibayar rakyat. Polda Metro Jaya 2016 menipu di persidangan, terutama Muhammad Nur Al-Azhar ini, polisi bajingan ini, ya. Sekarang sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Kau bayangkan Listio Sigit Prabowo, manusia bajingan seperti ini, penipu, menginjak-injak hukum di persidangan, mengaku otentik, menggunakan super resolution, apa itu, filter gamma, padahal memang dia yang menghancurkan resolusi itu. Bayangkan dari 2 jutaan piksel per frame juga menjadi 0,5 juta atau 500 ribuan piksel per frame. Itu 3/4 itu lebih hilang informasi itu, ya. Kau bilang polisi membuat terang sebuah kasus, malah kau buat kabur. Itu institusimu itu, Polda Metro Jaya 2016 itu. Bahkan ini dulu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim ini, si polisi bajingan ini, Muhammad Nur Al-Azhar, bahkan kau angkat menjadi sekretaris pusat laboratorium.
Bayangkan itu institusi negara kalian main-mainkan, alat negara kalian main-mainkan. Dibiayai rakyat, semua alat yang digunakan mereka di laboratorium itu malah menjadi alat untuk memanipulasi rakyat, memangsa rakyat untuk jabatan-jabatan kalian itu. Bukan mengayomi rakyat seperti moto kalian di setiap polsek atau apa itu kantor polisi itu. Itu kan ngomong kosong gitu, ya, kemunafikan itu. Listio Sigit Prabowo. Belum lagi itu Nur Samran Subandi, ya. Apa itu? Kepala atau apa itu laboratorium toksikologi Mabes Polri. Menghitung mundur aja salah. Menggunakan persamaan kuadratik lagi untuk dekomposisi cyanida. Ini kan paling bodoh kalian itu di dunia ini. Pakai persamaan kuadratik, udah gitu hitung mundur manual, waktu salah. Yang seharusnya 16.20, dia bilang 16.39, 16 karena 16.20 Jessica sedang ada di kasir. Inilah baris krim, pekerjaannya seperti itu. Dibayar rakyat lagi kalian 114 triliun. Luar biasa kau Listio, masih diem kau. Manusia apanya kau? Aku ya bak, ya. Kapolri kau nggak bisa kau menindak bawahanmu. Aduh, Kapolri terburuk lah kau sepanjang sejarah kau. Krisnamurti kayak gitu ya nggak bisa kau tindak. Tinggal kau tangkap dia. Ya. Sudah saya tantang kau. Pertemukan saya sama mereka itu di baris krim, di kantormu sendiri. Ya kalau bisa live. Itu loh, kita buktikan betapa brutal barbar mereka ini memanipulasi barang bukti digital. Itu matematika sederhana saja, makanya saya yakin. Ya, ganti pemerintahan Pak Prabowo, langsung orang ini langsung pecat. Si Kapolri ini udah nggak ada lagi beresnya pekerjaannya ini. Ya, banci, penakut ini. Oke lah pemirsa ya, kita tunggu hari ini apakah benar diajukan memori PK itu oleh tim pengacara Jessica. Ya kita tunggu ya, karena itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk membongkar apapun komentar kita, apapun pendapat kita. Kalau kita tidak ungkapkan di luar persidangan itu secara hukum positif katanya ya, itu tidak ada gunanya sebenarnya. Harus kita ungkapkan rekayasa ini di pengadilan resmi, di legal battle, baru pun ada dampaknya. Apalagi nanti diliput media. Nah inilah satu-satunya jalan kita membongkar ini, karena tidak ada harapan bagi kita untuk berseru kepada si Kapolri bencong ini ya, Kapolri benci penakut ini ya. Padahal harusnya rekayasa institusinya dia yang membersihkan rekayasa itu, membenarkan yang bengkok, meluruskan yang bengkok, tugas dia harusnya. Tapi ya apalah daya ya, nasib kita rakyat punya Kapolri sebanci ini, penakut ini, nggak ada gunanya bagi kita ya. Kalau di negara maju harusnya kepala kepolisiannya sudah langsung progresif ya, sudah dilaporkan seperti ini, malah berterima kasih harusnya ya. Kalau kepolisian di Jepang atau kepolisian negara-negara maju, Amerika dan lainnya, kepala kepolisian malah berterima kasih kita bongkar ini. Tapi ini kita negara Konoha, negara terbelakang ya, negara dengan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Ya apanya ya, ya wajar Kapolri buruk seperti ini ya, memang nggak bisa diharapkan. Jadi apa yang bisa kita harapkan adalah ya kita bongkar di pengadilan supaya publik tahu, media nasional dan internasional tahu ya, dipermalukan mereka ini, terutama si Kapolri bencong ini ya, Kapolri penakut ini ya. Saya yakin ini orang takut karena kotor juga ini. Kalau dia berani, bersih, tegas, lugas, jelas tindakannya, langsung panis ya, gitu. Jadi karena dia nggak perlu takut dengan kekotorannya, harusnya berani gitu ya. Inilah ya, punya Kapolri bencong seperti ini ya, benci seperti ini. Nggak bisa diharapkan akhirnya kita lah yang membersihkan ya. Kita lah sebagai rakyat
yang membayar pajak, justru kita yang bertugas untuk membersihkan rekayasa si institusi terkorup se-Asia ini. Kan sebenarnya apa ya, sangat prihatin ya kondisi seperti ini ya. Mereka yang digaji, justru rakyat yang nggak digaji membersihkan kotoran rekayasa mereka. Ini kan konyol ini. Negara apa ini ya? Negara main-main ini. Oke pemirsa ya, kita tunggu saja hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.